Pemerintah Kabupaten Asmat menerapkan pola pelayanan yang terarah kepada keberpihakan terhadap kesehatan masyarakat. Kesehatan dan pendidikan menjadi program prioritas Bupati Asmat Elisa Kambu ketika memimpin kabupaten itu selama 2 periode. Bukti konkret dari keberpihakan pemerintah pada bagian kesehatan itu adalah membangun fasilitas kesehatan mulai dari rumah sakit megah dan puskesmas elit di seluruh distrik yang ada di kabupaten itu. Kondisi konkret itu menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat bukan omong doang. Selain penyediaan fasilitas kesehatan, kebijakan Elisa Kambu untuk penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan pun diimplementasikan secara nyata sebagai bagian dari penguatan terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat. Baik, untuk terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Asmat, 9 tahun terakhir, ya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dalam tata persiapan infrastruktur dasar maupun sumber daya manusia. Nah, karena memang kita mengusung tema ya, bahwa kesehatan itu adalah hal yang sangat penting, dan bagi saya, bagi pemerintah di Asmat, kesehatan itu fondasi. Jadi sehat dulu baru bicara pintar begitu. Kalau sudah sehat, otomatis orangnya pasti pintar. Karena apa? Dia punya waktu yang belajar cukup. Ya, kemampuan intelijennya terbentuk sejak dari bawah. Jadi sehat dulu, pintar baru produktif. Jadi kalau sehat itu kita tidak bisa pintar tidak bisa berhenti di pintar saja. Tidak ada manfaat kalau dia tidak produktif. Jadi kita berharap bahwa 3 dimensi ini berjalan dalam sebuah keseimbangan. Dan bagi kami, Asmat, untuk pemerintahan Bapak Elisa Kambu dan Thomas Epes Avanpo, pergerakan kesehatan itu meningkat cukup signifikan. Ini dapat dilihat dari semua puskesmas yang ada di distrik, di 25 distrik di Kabupaten Asmat, itu konstruksinya beton dan semua sama. Mungkin nanti contohnya di Puskesmas Agat saja itu. Semua sama ya. Kemudian pemerintah Kabupaten Asmat itu ingin memastikan bahwa semua masyarakatnya, khususnya orang asli Papua, terlebih khusus orang Asmat, itu dalam mengakses layanan kesehatan itu diberikan jaminan oleh pemerintah, artinya gratis begitu. Jadi pada tingkatan puskesmas sampai ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya di puskesmas orang di kampung sakit, maka puskesmas cukup rujuk saja ke kota sini. Nanti BBM ke sini akan disiapkan oleh pemerintah. Setelah sembuh, diantar juga oleh pemerintah, kembali ke tempatnya. Kemudian disiapkan makan bagi keluarga yang mendampingi. Dan petugas yang mengantar juga disiapkan haknya. Nah, ini kenapa? Karena pemerintah ingin memastikan bahwa dalam peluang layanan kesehatan tidak ada satu orang Asmat pun yang tidak terlayani. Kalau berat akan dirujuk keluar. Dirujuk keluar tapi disiapkan fasilitas juga oleh pemerintah. Ya, sampai kembali ke Asmat dalam kondisi hidup maupun Tuhan izinkan hal yang lain terjadi. Ya, jadi saya pikir untuk layanan kesehatan di Kabupaten Asmat cukup tinggi. Dan untuk pembiayaan terkait amanat undang-undang, saya pikir bahwa Asmat melampaui amanat undang-undang. Itu yang perlu kita pikirkan, bahwa mungkin satu-satunya provinsi, kabupaten di seluruh tanah Papua yang dukungan APBD-nya melampaui amanat undang-undang. Kalau undang-undang hanya 10%, pendidikan 15%, tapi kita melampaui itu. Menyentuh angka 20-21%. Ya, jadi saya pikir itu berarti itu komitmen. Nah, selain itu kita juga melakukan kerja-kerja yang dilakukan untuk bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia. Ini bukan berarti ketika anak itu sudah lahir. Dimulai dari sejak dia ada di dalam kandungan. Sehingga kita mengenal program 1000 hari pertama kehidupan. Kita mulai dari tahun 2016, itu pemerintah mengucurkan dana 27 miliar lebih. Hanya untuk fokus kasih makan apa? Ibu hamil. Kasih makan ibu hamil,
sampai dia melahirkan, anaknya diurus sampai 2 tahun, baru dilepas. Tujuannya apa? Bahwa ketika anak itu, janin itu dalam kandungan, otaknya itu mulai terbentuk di sana. Jadi kalau usia 3 tahun itu sudah usia maksimal, otak tidak bisa berkembang lagi. Dia hanya bertumbuh untuk menyesuaikan ini. Nah, selain itu kita juga menyiapkan program, misalnya kalau ibu hamil, kita pastikan orang Papua dia datang melahirkan, disiapkan fasilitasnya. Kain, sarung, terus bayi punya kebutuhan, ya kita siapkan semua. Istilahnya dia hanya bawa diri. Iya, dia hanya bawa diri datang. Dan kita justru senang kalau orang datang, bawa diri datang ke pelayanan kita, pemerintah lebih senang begitu. Nah, ini artinya bahwa timbul kesadaran bahwa datang ke tempat fasilitas kesehatan untuk menerima pelayanan persalinan itu hal yang baik. Selain itu ada program juga untuk memberikan makan bagi anak sekolah dari PAUD sampai SD, ya, bahkan SMP juga. Di luar dari itu ada program makanan tambahan juga bagi balita. Ini di luar RDIN ya. Kemudian kita juga fokus untuk penanganan stunting, komitmen pemerintah dilakukan secara terintegrasi. Jadi semua sektor kita kerjakan dengan harapan bahwa orang asmat ini ke depan lahir sebagai generasi yang sehat, tapi generasi yang cerdas, kemudian dia juga menjadi generasi yang produktif. Sampai sejauh ini sudah berapa persen untuk penanganan stunting? Kalau penanganan stunting kemarin itu kan kita dari survei SSGI ya, itu 54%. 54%, tapi kita puji Tuhan ya, dalam kerja kita dengan pemerintah, komitmen yang kuat, 1 tahun kita coba urus, kemudian kita sudah menyentuh angka 24%, artinya dia sudah terjun jauh. Kita berharap bahwa 1 tahun ke depan lagi, kita akan sampai kepada target nasional. 14%. Ya, target nasional. Bahkan kita optimis bahwa dengan kerja-kerja yang kita sedang kerjakan, kita akan jauh melampaui angka itu. Untuk penurunan stunting semua sektor kita elaborasi. Jadi PU tugasnya apa, pertanian tugasnya apa, kesehatan tugasnya apa, PMK tugasnya apa. Jadi semua sektor di ini. Kemudian kita juga pengangkat bapak asuh bagi setiap kampung. Lokus-lokus stunting itu ada bapak asuh. Jadi semua pimpinan OPD bertanggung jawab untuk, misalnya kalau di kampung A, sekian berarti Kepala Dinas Pendidikan punya urusan. Kampung B, Kepala Dinas Kesehatan punya urusan. Jadi kita semua elaborasi, karena memang kita sadar bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh orang kesehatan sendiri. Harus terintegrasi. Baik itu yang dari resmi secara pemerintah maupun lembaga-lembaga yang punya niat untuk membangun manusia. Ya, untuk tahun berjalan ini, tahun lalu 19, ya. 19. Tahun ini 30-an. Ya, itu sudah diintervensi dengan baik. Semua sektor di puskesmas kita perkuat. Ya, Kakak. Salah satu hal yang kita sampaikan di sini, bagaimana membuat petugas puskesmas ini dia merasa aman dan nyaman tinggal di tempat tugas. Nah, ini persoalan yang sangat mendasar. Iya, orang kerja ini kan persoalan aman begitu. Nyaman, bukan aman ya. Nyaman. Kalau aman itu berarti jauh dari tekanan. Tapi kalau nyaman itu berbagai hal. Ya toh? Bagaimana dia memikirkan keluarganya, makan, minum, mereka aman di tempat atau tidak. Ketika dia mau pergi ke tempat tugas yang jauh. Dan itu kita ingin memastikan teman-teman ini punya hak itu lebih dari cukup lah. Bagi tenaga honor kontrak, saya pikir Asmat cukup menjanjikan. Ya. Jadi mereka terima langsung di tempat, tidak harus ke kota. Kita kan
manajemen kita tata kelola keuangan sekarang itu langsung, jadi tidak ada yang datang untuk ini, tapi langsung rekening saja. Ini kan sebagai langkah-langkah upaya mitigasi juga terkait dengan pencegahan korupsi. Itu penting ya. Jadi menikmati kerja-kerja mereka dengan tenang. Kami di kantor yang memanage sini pekerjaan juga tenang karena mereka bekerja dengan tenang di tempat. Semua hak mereka kita pastikan mereka terima seutuhnya tanpa melalui perantara. Saya dapat data berapa tenaga medis yang dimiliki oleh Asmat secara keseluruhan. Tersebar di seluruh wilayah. Iya, kalau kita di sini dari tenaga kesehatan yang pegawai negeri itu masih kurang. Tapi komitmen pemerintah sehingga kita merekrut tenaga kontrak itu hampir berimbang dengan tenaga kesehatan pegawai ya. Itu berimbang. Jadi kita sekitar 300-an tenaga kontrak yang kita kontrak untuk memenuhi semua fasilitas layanan primer tingkat pertama di puskesmas masing-masing. Kalau untuk pegawainya berapa? Kita pegawai Kurang lebih 100 lebih. Ya, jadi kita kontrak tenaga juga itu kita punya punya standar tersendiri. Kalau mau diperpanjang ada indikator-indikator yang harus dicapai. Kalau tidak tercapai kita istirahatkan. Karena kita perlu input kita itu harus seimbang dengan output yang kita dapatkan. Kalau tidak seimbang, kan ini menyangkut produktivitas. Ya, namanya saya kalau kita bawa ikan pergi uang ke pasar kan kita ingin beli ikan yang segar kan. Tapi kalau ikannya yang busuk ya tentu kita tidak beli. Begitu. Semua distrik sudah permanen. Contohnya di Agats. Jadi ini puskesmas sudah jadi parameter ini. Setelah kita membangun semua di distrik keliling, terakhir baru kita tancap di Agats. Ya ini artinya bahwa membangun dari kampung kita buktikan. Dari sana dulu baru terakhir Agats kita kunci. Modelnya semua sama. Sebagai aparatur sipil negara ini kan sebagai perpanjangan tangan dari negara. Sehingga kita juga dalam kerja-kerja kita itu bagaimana ingin memastikan sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka. Nah, negara hadir ini kan perlu dilihat dari infrastruktur dasar yang merupakan kebutuhan mereka. Misalnya kesehatan, pendidikan itu hal yang mendasar. Kemudian infrastruktur yang dikerjakan oleh teman-teman dari PU, kemudian penguatan ekonomi, ya itu saya pikir itu wujud-wujud nyata yang secara tidak langsung kita menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. Karena negara berharap bahwa semua pembangunan itu tujuannya memberikan kemakmuran dan rasa adil bagi seluruh rakyat. Jadi saya pikir ya itu sudah yang kita sedang kerjakan. Keterbatasan. Walaupun kita punya keterbatasan, mungkin daerah yang tidak punya sumber daya Asmat. Sumber daya alam. Untuk sekarang ya, untuk sekarang. Tapi dari semua keterbatasan itu pemerintah mampu membuktikan bahwa kita dapat melakukan hal yang luar biasa. Itu memang ya kita harus akui itu. Dan itu menjadi percontohan ya. Iya, kita alokasi anggaran untuk stunting itu sekitar hampir 4 miliar. Stunting ya. Kemudian untuk 1000 HPK itu 5,5 miliar. Untuk ibu hamil saja. Ibu hamil. Kemudian untuk balita, kasih makan makanan tambahan balita itu 930 sekian Miliar. Jadi kalau kita total hampir 11 miliar ya. Hanya untuk memastikan ini sehat. ya, jadi ibu tetap hamil tapi dalam itu bukan sekadar kita kasih makan, tapi kita juga ingin memastikan bahwa ibu dalam kondisi hamil dia benar-benar dalam kondisi yang sehat. Sehingga semua pemeriksaan dilakukan secara holistik. Jadi kita pastikan dia harus bebas TB, bebas malaria, bebas hepatitis, kemudian bebas tiroid, semua kita lakukan.
Jadi dia datang itu layanannya langsung terintegrasi. Bapak, dampak positif dari itu tuh berapa persen ada perubahan? Ketika kita menjalankan program 1000 APK itu, kemudian angka kelahiran itu bayi yang dilahirkan berat badannya itu cukup, ya rata-rata 3 kilo ke atas. Nah, itu kan dampak yang kita lihat ya, yang kita lihat. Jadi saya pikir, itu sebenarnya orang bilang ini kerja-kerja yang kecil, tapi itu kerja yang sifatnya investasi yang 20 tahun ke depan kita akan lihat hasilnya. Untuk waktunya terkait dengan perkembangan kesehatan di wilayah Kabupaten Asmat, apa yang telah dipaparkan oleh Pak Kepala Dinas itu menjadi satu bentuk peningkatan yang kita sama-sama melihat di Asmat untuk proses tenaga kesehatannya, untuk terkait kenyamanannya juga di wilayah kerja Kabupaten Asmat untuk seluruh distrik itu puskesmasnya sudah pada beton semua. Kemudian untuk mendukung kinerja daripada tenaga kesehatan atau kenyamanan tenaga kesehatan, kita juga membangun tempat tinggal untuk tenaga kesehatan. Jadi selain hak-hak mereka terpenuhi, tempat kenyamanan mereka di wilayah kerja juga mendukung untuk tetap mengedepankan kemakmuran masyarakat, kesehatan masyarakat di sana. Jadi selain hak-haknya langsung diterima oleh mereka, di sana juga kita buatkan tempat-tempat tinggal untuk mereka. Itu apa yang dipaparkan oleh Pak Kepala Dinas tadi mungkin cukup jelas bahwa sektor kesehatan di wilayah Kabupaten Asmat sangat didukung oleh pemerintah. Bisa dilihat daripada selain pembangunan puskesmas yang sudah beton, tenaga kesehatan juga didukung. Selain hak-hak mereka terima juga di wilayah kerja juga kita mencoba untuk seluruh proses terkait dengan alat kesehatan itu juga kita penuhi. Jadi mereka kerjanya dibantu. Jadi memudahkan juga proses pekerjaannya mereka. Baik, terima kasih. Kalau untuk saya memang bertugas di sini kan sudah lama, sudah dari 96 dulu di Sawah Irma, tahun 96, kemudian kalau untuk di Agasnya ini 2005. Dulu waktu 2005 itu kami puskesmas masih di dekat Tugu Tangan, di mana itu dulu rumah sakit yang lama itu dulu kami puskesmas di situ, pelayanannya di situ. Kemudian seiring waktu 2010 puskesmas berpindah di Jalan Gidi atau Jalan Yapis. Di situ sampai 2023 di situ puskesmas yang lama. Memang ada perubahan dari kunjungan pasien, dari mulai yang sebelumnya sampai yang sekarang itu memang ada perubahan. Fasilitasnya juga ada perubahan juga. Jadi kalau yang untuk kami di puskesmas yang lama memang masih keterbatasan tempat seperti itu ya. Jadi kami berterima kasih dari Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, di mana mengupayakan untuk kami mendapatkan yang bangunan baru yang saat ini, yang sekarang kami sudah tempati ini. Di tanggal 5 Februari kemarin 2024 itu kami peresmian di Puskesmas Agats yang baru, sekaligus kami pelayanan di sini. Untuk pelayanan di sini di Puskesmas ini sudah ya, untuk fasilitasnya ya sudah lumayan, sudah lengkap. Mungkin kalau yang belum ada masih diupayakan dari Dinas Kesehatan, itu sudah yang dari saya sangat-sangat berterima kasih dari pemerintah daerah dengan Bapak Kepala Dinas yang sudah memberikan kami gedung yang baru ini, sehingga pelayanan jumlah kunjungan pasien itu semakin meningkat di puskesmas ini, karena kan
kalau mereka ke rumah sakit juga kan agak jauh seperti kalau di sini kan tepatnya di tengah-tengah penduduk seperti itu, jadi sehingga mereka banyak ke puskesmas ini. Untuk pelayanannya selama ini kami tidak ada, artinya berjalan lancar. Di sini kami untuk pelayanan ini kami masih rawat jalan, jadi iya bukan rawat inap. Kami masih rawat jalan, tetapi kami menerima juga pasien yang kalau ada yang melahirkan, tetapi itu ada sendiri tempatnya di Cemnes yang khusus untuk pasien-pasien yang melahirkan. Kalau pasien pemeriksaan hamil semua ada di sini, di gedung yang di sini untuk pelayanan. Jadi untuk secara sistematika untuk pelayanan itu mulai kami alur-alurnya itu ya kami dari mulai pendaftaran di meja informasi yang seperti tadi lihat, kemudian masuk untuk ke pengambilan nomor antrian BPJS. Kalau yang masih baru mereka berarti harus ke pendaftaran lagi untuk mendapatkan nomor RM. Tapi kalau yang kunjungan lama mereka bisa langsung mengantri di ruangan masing-masing yang sudah dituju karena sudah ada daftarnya seperti itu. Jadi misalnya ada KIA sendiri, kemudian di Polik Umum. Di Polik Umum ini dokter kami ada 2 dokter, yang satu melayani untuk pasien umum. Pasien umum itu seperti ya pasien anak umur di atas 5 tahun sampai 45, sedangkan untuk ada lagi dokter satu khusus untuk yang pasien-pasien lansia. Nah, seperti itu. Untuk pelayanan di puskesmas ini kami ada pelayanan dalam gedung juga pelayanan di luar gedung. Jadi pelayanan di luar gedung itu seperti misalnya posyandu, pusling, kemudian atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada di dalam gedung itu, misalnya mungkin penyuluhan ke sekolah-sekolah atau mungkin penyuluhan ke kelompok-kelompok. Kemudian ada juga kegiatan imunisasi bias untuk anak sekolah itu. Jadi kegiatan-kegiatan kami di luar gedung juga cukup banyak, cukup padat seperti itu. Selain di dalam, kami kegiatan juga di luar gedung. Kalau untuk jenis-jenis pelayanan sudah lihat di depan itu. Nah, jadi seperti itu sudah kami jalankan. Jadi saya rasa itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Bu, kalau untuk jumlah tenaga medisnya berapa di puskesmas? Kami kalau jumlah tenaga medisnya sekitar 64, tapi itu ada juga yang tersebar di Pustu. Di Pustu, di Pustu itu ada di kampung, kami ada 7 kampung di luar toh, maksudnya yang di situ ada sudah, cuma mungkin ada beberapa yang tidak ada tenaganya, tidak ada petugasnya karena tidak ada belum ada rumah pustunya, kayak contohnya Beriten, kampung Beriten kan belum ada. Kalau yang lain semuanya sudah terisi petugas, sudah ada pustu-pustunya. Kemudian kalau yang di dalam itu sudah kami memang banyak tenaga, tapi banyak tenaga juga karena kami pasien juga sangat banyak, sehingga kadang itu kalau dokter 2 juga kadang kita masih kurang. Karena kalau pasien satu hari saja itu, kalau biasanya di hari-hari Senin itu dia bisa sampai 140-150 pasien. Itu setiap hari? Iya, satu hari. Jadi, tapi kalau yang mungkin agak-agak sepi seperti di hari Jumat begini, dia agak kurang. Biasanya pasien itu dia akan berkurang di hari-hari Kamis, hari Jumat. Kalau hari Senin, Selasa itu pasiennya banyak. Tapi kalau berkurang itu juga paling mungkin sekitar 80 seperti itu per harinya. Sehingga dengan kegiatan kami banyak juga, memang memang kelihatan kami tenaga kesehatannya
kelihatan banyak, tetapi sesuai dengan kami punya pelayanan juga banyak. Karena yang untuk bidan saja, yang itu harus bertugas di tempat rumah bersalin juga, di sini ada hanya 8. Itu pun merangkap juga kadang-kadang ke sini karena itu. Seperti itu. Kalau dari 60 nakes itu dokternya berapa? Dokternya 2 saja. 2 saja? Iya. Perawatnya? Kalau perawatnya ada sekitar 10. Kalau perawat ini ada 29. 29. 29? Iya. Kemudian SKM-nya ada 3, analisnya ada 1, apotekernya ada 3. SKM kan? Iya. SKM. Iya, SKM-nya ada. Ada 1. SKM-nya ada 3. 3. Iya. Kalau apoteker? apotekernya ada 3 pegawai. Analisnya 1. Analisnya ada 2. Yang 1 sudah pegawai, yang 1 masih honor. Honor Iya. ya? Untuk tenaga medisnya ya, itu kalau sesuai dengan kita kunjungan itu 4 ya untuk tenaga medis dokternya toh. 4 ya kalau iya. untuk dokternya. Ya, karena ini kan sesuai dengan kita kunjungan itu jumlah pasiennya, jumlah yang pasien yang ada saat ini. Kalau di sini kayak program tambahan kayaknya misalnya untuk kayak penurunan stunting seperti itu, kemudian program-program 1000 HPK seperti itu kan memang dari dinas yang ini kan, jadi kami jalankan itu sudah berjalan. Jadi kayak program 1000 HPK itu kan sudah dari 2016, sudah berjalan dari 2016. Dulu memang 2016 itu pesertanya tidak terlalu banyak, tapi kalau sekarang 2024 ini sudah banyak begitu. Kalau 1000 HPK itu kan kita mulai dari ibu itu hamil, dari maksudnya kita lihat ibu tersebut hamil, apakah itu sudah baru hamil atau mungkin sudah hamil berapa bulan begitu, tetap kita berikan yang 1000 HPK itu sampai anaknya umur 2 tahun. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang ada lagi juga yang untuk program untuk penanganan stunting itu kan sudah untuk lokus stuntingnya juga di sini kan sudah ada 3 kampung toh, sudah berjalan juga tahun ini. Iya. Tahun-tahun kemarin sudah berjalan memang kalau untuk itu, karena kami kan selain di program 1000 HPK itu kan tetap kami pantau apakah anak-anak tersebut status gizinya bagaimana. Jadi kalau ada status gizi yang kurang itu petugas gizi langsung mereka lakukan intervensi dan dilakukan ini tindak lanjutnya seperti itu. Iya. Kalau dari situ kan memang sudah ada, kita juga dapat dari apa ya, istilahnya beban kerja atau tambahan penghasilan. Selain itu kalau dari puskesmas itu kami ada dana kapitasi, kita bisa jasanya itu juga dari situ, karena yang 60% dari dana kapitasi itu untuk jasa petugas kesehatan yang ada di sini. Kemudian kalau yang 40% itu untuk mungkin pembelanjaan alat-alat kesehatan, bukan alat kesehatan, maksudnya kebutuhan yang dibutuhkan di dalam puskesmas seperti itu. Mungkin kalau ada obat-obat yang kurang, misalnya yang kosong bisa kita gunakan seperti itu. Atau mungkin kalau ada alat stik, misalnya kolesterol atau apa begitu toh, itu bisa kita juga pakai dari dana tersebut. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan di sini setiap bulan kita ambilkan dari dana ini kapitasi. Selain tambahan penghasilan yang dari daerah, ada lagi juga yang dari dana kapitasi. Iya, memang awal-awalnya karena memang ini ya, karena kalau untuk ini karena kan ini kan melalui BNI ya. Melalui BNI baru masih
berjalan juga. Jadi agak awal-awalnya sih agak ini, karena dana itu kan tidak langsung masuk di ini ya, tidak langsung turun begitu, tidak langsung salur begitu ya. Iya, karena kan contohnya kan misalnya kalau kita kan harus pelayanan dulu, baru itu kan dananya kalau keluarnya itu kan tidak, misalnya di tahap 1 tidak di bulan Januari atau Februari seperti itu. Jadi harus kita pelayanan dulu. Karena memang selama ini kalau kita menunggu dana itu keluar kan tidak mungkin juga, pelayanan akan terhambat. Jadi tetap kita berjalan. Jadi nanti dana itu sudah salur, baru kita bagi ke teman-teman untuk jasa ini. Di sini ada 4. 4 poli ya? Iya. Jadi umum, lansia, MTBS dengan KIA. Kemudian tapi ada lagi juga yang untuk khusus yang konseling juga itu, tapi itu yang khusus untuk konseling atau edukasi untuk ke pasien-pasien tertentu seperti itu. Iya. Terutama yang ya banyak, terutama yang di polik umum lansia dengan MTBS.